Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan IHT penyusunan kurikulum Satuan Pendidikan Operasional Satuan Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrat dan irodatnya. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan in-house training. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara kegiatan in-house training penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Cara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penayangan ice breaking, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat sambutan dari pengawas pembina, yang kelima penutup, dan selanjutnya sepenuhnya akan diserahkan kepada narasumber. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati pengawas pembina, dan yang saya hormati narasumber serta para peserta in-house training. Baiklah, untuk membuka acara kegiatan ini supaya ada dalam kelancaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa berdasarkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan in-house ini ada dalam kelancaran. Untuk kegiatan ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk menyemangati kegiatan kita. Mudah-mudahan kita dalam keadaan semangat. Saya akan tampilkan ice breaking. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama menyaksikan ice breaking bersama-sama. Inilah ice breaking yang akan mari kita lihat dan ikuti bersama-sama. Oke, kita akan coba melihat potret diri kita sendiri. Nah, dipersiapkan gaya yang paling oke. Siap? Bapak Ibu sudah siap? Oke. Pusatkan pandangan ke tengah-tengah kedua bunga ini. Silakan dilihat ada dua bunga. Oke, berikutnya. Nah, kepala Bapak dan Ibu silahkan ditegakkan. Iya, tegak. Kemudian Bapak Ibu konsentrasi. Miringkan sedikit Bapak Ibu kepalanya. Iya, miringkan. Udah kelihatan Bapak Ibu? Ya, silahkan dimiringkan. Miringkan sedikit, mau ke kanan boleh. Silakan senyumnya lebar, ambil senyum, senyumnya lebar. Ayo siap dengan senyum. 1, 2, 3. Potret Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Oke, mudah-mudahan dengan ice breaking ini Bapak dan Ibu merasa termotivasi. Baik Bapak dan Ibu, itulah wajah-wajah kita, tadi sudah konsentrasi. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan sambutan yang pertama. Saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami sediakan. Mangga Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Hadirin sekalian, para peserta IHT, saya akan membuka setelah apa yang tadi dikemukakan di pembukaan oleh Bapak Moderator kita, yaitu Pak Wawan. Mari kita bersama-sama memulai IHT kita pada hari ini dengan bersemangat. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari cabang dinas, yaitu Bapak pengawas kita, yaitu Bapak Umar Mahmud, kemudian Ibu Riris Hoirunisa selaku narasumber kita pada acara IHT hari ini,
Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah dengan setia dari pagi datang untuk menghadiri acara IHT, dan saya sampaikan selamat datang semuanya. Semoga IHT hari ini akan menghasilkan sebuah produk, yaitu penyusunan kurikulum operasional sekolah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekolah kita di tahun sebelumnya telah mendapatkan program Center of Excellence dari pemerintah, dan pada tahun ini kita kembali melanjutkan mendapatkan amanah dari pemerintah, yaitu mendapatkan program Pusat Keunggulan. Nah, melalui program sekolah penggerak ini, kiranya kita harus berbangga diri bahwasanya kita harus bisa menjadi guru-guru yang bisa mengimbaskan tidak hanya kepada rekan-rekan di sekolah kita, tetapi juga nantinya untuk rekan-rekan di sekolah lain. Nah, tentu saja kualitas dan mutu sekolah akan dilihat dari mutu kegiatan pembelajaran kita. Nah, kegiatan mutu pembelajaran akan terlihat dari capaian-capaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu, pada hari ini dari Ibu narasumber kita akan membantu kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana membuat desain pembelajaran yang mungkin secara garis besarnya nanti untuk para kaprod juga kurikulum, apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah kurikulum yang khususnya sesuai dengan kondisi peserta didik, kondisi lingkungan, kondisi budaya yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon diikuti kegiatan IHT kita pada hari ini dengan seksama. Mudah-mudahan Allah memudahkan pemahaman kita dan menghasilkan kurikulum operasional sekolah yang bisa kita pakai untuk 1 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari pengawas pembina. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Kepala Sekolah, peserta IHT yang Bapak banggakan, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku pengawas pembina untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini atas nama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama telah siap untuk melaksanakan kegiatan IHT dalam rangka melaksanakan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa program pemerintah meluncurkan program sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang sudah ada sebelumnya, yaitu sekolah unggulan maupun sekolah rujukan. Sekolah penggerak ini merupakan program yang terus-menerus dilakukan sehingga nanti semua sekolah yang ada di Indonesia ini menjadi sekolah penggerak keseluruhannya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pada kesempatan ini, pada kegiatan IHT ini dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan, maka kita harus memahami bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan itu memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk itu, untuk menjadikannya bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan
harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mudah-mudahan SMK yang saat ini sedang menyelenggarakan IHT bisa menyiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan oleh peserta dalam rangka menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Kami menyambut baik acara ini dan mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Itu saja yang perlu kami sampaikan selaku pengawas pembina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Pengawas Pembina yang sudah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber yaitu Bu Riris untuk menyampaikan materi berkaitan langkah-langkah penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Dipersilahkan. Enggak, untuk narasumber dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Wawan yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Pengawas, perwakilan dari kantor cabang wilayah dinas ya, dinas, kemudian Ibu Kepala Sekolah SMK Golden, Bapak narasumber beserta peserta IHT, Bapak Ibu Guru SMK Golden Kabupaten Bogor. Terima kasih hari ini saya telah diberikan kesempatan diundang untuk hadir di acara IHT untuk sharing, mensosialisasikan mengenai kurikulum operasional sekolah. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri dulu, saya Riris Hairunisa. Di sini saya perwakilan dari P4TK. Dari P4TK yang memang bertujuan untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua di SMK Golden untuk pemahaman mengenai program-program yang ada di sekolah penggerak seperti itu. Baik Bapak Ibu guru, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Walaupun dalam pandemi seperti ini kita harus tetap sehat dan semangat ya. Saya yakin Bapak Ibu guru di SMK Golden sudah familiar ya, sudah familiar apa yang akan kita bahas hari ini. Karena sebelumnya Bapak Ibu sudah dibekali dalam program sekolah penggerak, di mana mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah penggerak. Jadi, apa yang akan saya sampaikan hari ini sudah tidak akan aneh lagi di telinga Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, mungkin dengan tadi brainstorming dari Bapak narasumber sudah membuat sedikit semangat walaupun berkacanya agak mengkhawatirkan ketika tampilan diri seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu walaupun melihat tampilan seperti itu tapi tidak membuat percaya diri jadi menurun. Saya yakin Bapak Ibu Bapak Ibu guru SMK Golden lebih ganteng, lebih cantik dibandingkan refleksi diri yang tadi dikirimkan oleh Bapak narasumber ya, seperti itu. Baik, oke, kita masuk ke dalam materi Bapak Ibu. Sesuai dengan temanya dari in-house training hari ini adalah kita akan membahas mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Di mana memang kurikulum operasional satuan pendidikan ini dirancang, dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang memiliki judul sekolah pusat keunggulan, di mana SMK Golden menjadi salah satu SMK tersebut. Ya, nah sebelum kita masuk kepada materi, mungkin saya ingin tahu dulu nih, Bapak Ibu guru, apakah sudah ada yang pernah mendengar apa sih itu sekolah penggerak dulu deh? Apakah sudah ada yang tahu apa itu sekolah penggerak? Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering mendengar atau mungkin setelah itu dari sekolah penggerak apa sih yang dimaksudkan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan? Mungkin ada yang ingin sharing pendapatnya Bapak Ibu guru semuanya. Silahkan sebelum kita masuk kepada materi supaya kita sama-sama tahu tujuan kita ke depan selama 40 menit ke depan itu apa dan
input yang akan Bapak Ibu terima nanti selama 40 menit ke depan itu seperti apa? Coba Bapak Ibu guru ada yang bisa menjawabnya? Oke, tidak ada? Silakan mungkin Bu Maya selaku guru produktif. Yuk, mangga, barangkali ada yang mau memberikan jawaban. Ya, kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang mungkin pada awalnya akan diterapkan di SMK yang mendapatkan program pusat keunggulan. Jadi nanti sekolah kami setelah menerapkan kurikulum operasional ini bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lain sehingga dalam kurun waktu tertentu seluruh sekolah di Indonesia dimulai dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kemudian secara nasional bisa menggunakan kurikulum operasional ini. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bu Maya. Excellent sekali jawabannya. Berarti sudah dapat dipastikan Bapak Ibu sudah mengetahui ya apa sih KOS itu, kita bilangnya KOS, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan ya. Jadi dapat kita tarik intisari dari yang apa Bu Maya tadi paparkan. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu jadi pada intinya adalah di mana sekolah diberikan keleluasaan dalam membuat atau menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kalau dilihat dari situ berarti setiap sekolah pasti akan memiliki kurikulum yang berbeda-beda karena setiap iklim, setiap iklim sekolah, setiap keadaan sekolah berbeda, otomatis akan sangat mempengaruhi kepada kurikulum. Nah, Bapak Ibu guru di sini hari ini diundang bukan hanya untuk duduk-duduk berleha-leha, tetapi untuk membuat suatu produk. Ya, apa produknya? Yaitu produk kurikulum operasional satuan pendidikan SMK Golden yang nantinya akan kita terapkan di tahun ajaran baru sebagai SMK Pusat Keunggulan. Oke, nah sekarang kita berlanjut kepada materi mungkin ya. Saya mungkin mohon izin Bapak narasumber untuk Bapak moderator untuk share screen ya. Ya, persilakan, dari materi Bu. Yang saya punya. Persilakan untuk di-share materinya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah muncul sharing ini materi saya? Ya, udah Bu. Udah. Terlihat ya? Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, di mana sebelum kita membuat produk kurikulum, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin segera membuat kurikulum operasional satuan pendidikan di SMK Golden ya. Sebelumnya ayo kita sama-sama dulu samakan persepsi kita apa sih kurikulum operasional sekolah gitu ya, supaya tidak ada yang double persepsi. Kalau kita dalam satu kereta tujuannya harus sama, jangan sampai walaupun pencapaiannya sama tapi caranya berbeda-beda, itu akan sangat memakan waktu. Kalau kita caranya sama, berbarengan, tujuannya sama, itu sangat akan mengefektifkan waktu. Mari kita bahas yang pertama adalah prinsip kurikulum operasional sekolah ya. Pada dasarnya, prinsip kurikulum operasional sekolah itu terdiri dari 5. Ada yang berpusat pada peserta didik, ada yang bersifat kontekstual. Jadi, kurikulum operasional itu sifatnya kontekstual, di mana memang harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dengan sekolah. Akuntabel sudah jelas, esensial, dan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam artian di sini, selain kurikulum yang kurikulum operasional sekolah yang akan kita buat nanti harus berpusat pada peserta didik, intinya adalah setiap kegiatan pembelajaran berpusat kepada peserta didik seperti itu, dan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketika kita mau menyusun kurikulum operasional sekolah, semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, wakakurikulum, atau misalkan komite, bahkan iduka, pengawas, itu harus dilibatkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua stakeholder di sekolah mengetahui tujuan dari kurikulum dan bisa tertuangkan semua kegiatan yang dibutuhkan di sekolah bisa tertuangkan di dalam kurikulum operasional sekolah. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat kepada proses kurikulum operasional sekolah.
Nah, proses kurikulum operasional sekolah dalam penyusunannya ada beberapa tahap yang harus kita lalui Bapak Ibu. Kalau ini yang bisa Bapak Ibu lihat di tayangan saya adalah langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu terapkan ketika Bapak Ibu ingin membuat kurikulum operasional sekolah. Kita lihat ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu kalau tujuan pendidikan nasional sudah jelas, ini dari pusat, sudah tidak bisa kita rubah-rubah lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang berubah, ini yang hanya bisa itu adalah ada menteri dengan staf-staf ahlinya, saya rasa seperti itu. Kalau kita sebagai guru tidak bisa merubahnya ya. Kemudian ada, nah ini poin baru. Di dalam kurikulum operasional sekolah ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Saya yakin ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan sekolah penggerak beberapa waktu lalu, sudah sering mendengar bahasa profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi ciri khas di dalam kurikulum